Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Fatimah Zahra Nasution. Kami beranggotakan 10 orang. Kami mengambil tema Ekonomi Islam periode Rasulullah SAW dan periode Khulafaur Rasyidin. Ini adalah proyek akhir dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Selamat menyaksikan. Ekonomi Islam pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebaran Islam pada masa Rasul dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah adalah periode sebelum hijrah di mana Rasul memfokuskan dakwahnya mengenai pembangunan akidah. Masyarakat Muslim belum membangun tata perekonomian utuh karena saat itu umat Islam masih berjuang untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Yang kedua, periode Madinah. Periode ini lebih singkat dari periode Mekah. Meskipun begitu, beliau membahas banyak hal, mulai dari syariat, akhlak, muamalah, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber hukum yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah Al-Quran. Adapun beberapa kontribusi yang dilakukan Rasul untuk perekonomian pada masa ini diantaranya yang pertama membangun pasar. Saat pertama kali sampai di Madinah, Rasul menyadari bahwa pentingnya membangun fondasi perekonomian untuk kemandirian umat Islam. Yang pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, dan yang ketiga membuat pasar milik umat Islam sendiri. Kemudian ada anjuran giat bekerja. Salah satu bentuk dorongan beliau adalah kaum muslimin menjadi orang-orang yang giat bekerja. Meski beliau selalu mengajarkan bahwa akhirat adalah tujuan utama, di sisi lain dunia tidak boleh ditinggalkan. Baik, yang selanjutnya ialah anjuran berdagang. Pada zaman Rasulullah SAW, aktivitas perdagangan sudah menjadi tradisi mata pencaharian. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang, beliau juga tidak hanya mencari keuntungan untuk biaya hidupnya saja, tapi beliau juga berusaha untuk terus melakukan ekspansi bisnisnya dengan membangun kepercayaan terhadap orang-orang agar mampu berdatangan dan membeli dagangannya, serta menitipkan dana kepadanya. Yang selanjutnya ialah menghindari hutang. Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan agar menghindari hutang. Namun begitu, berhutang diperbolehkan dalam Islam dalam kondisi tertentu. Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang baik untuk keperluan pribadi ataupun negara. Selanjutnya ialah Ihya al-Mawad dan Ihto. Ihya al-Mawad dan Ihto adalah instrumen keuangan publik Islam untuk mendorong manusia agar menyebar ke berbagai penjuru untuk mengoptimalkan lahan kritis dan tidak produktif. Yang selanjutnya ialah larangan riba. Untuk selanjutnya yaitu ada periode Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Untuk biografi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq berasal dari Bani At-Taimi, di mana itu adalah sebuah marga yang berada di suku Quraisy yang sangat menonjol dalam segi ekonominya. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang fashion atau pakaian yang sangat gemar membantu orang yang sedang terlilit hutang. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah mitra dagang Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Untuk sumber hukum yang digunakan pada periode ini yaitu sama halnya dengan periode Nabi Muhammad SAW, di mana yaitu menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Tapi seiring berjalannya waktu, muncullah persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang baru dan tidak terdapat dalil yang spesifiknya. Tapi ketika itu Nabi Muhammad SAW telah wafat dan hasil Abu Bakar As-Siddiq menentukan persoalan tersebut dengan cara berijtihad. Keuangan publik. Hasil dari pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan di Baitul Mal lalu disalurkan kepada kaum muslimin secara merata. Dalam hal ini, Abu Bakar menerapkan sistem kesamarataan di mana orang yang sudah lama masuk Islam dan baru masuk Islam mendapatkan hak yang sama. Dan yang keempat, yaitu keuangan sosial. Dalam hal ini zakat merupakan pendapatan negara, di mana Abu Bakar berpendapat bahwa zakat harus disalurkan secara merata. Hal ini berbeda dengan kebijakan pada masa Umar, di mana di masa Umar zakat disalurkan secara tidak merata. Selanjutnya, periode Umar bin Khattab. Selanjutnya, periode Umar bin Khattab. Beliau ditunjuk sebagai khalifah oleh Abu Bakar. Beliau lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah, Jazirah Arab. Sumber hukum yang beliau ambil adalah refleksi dari pemikirannya. Ada satu fakta menarik yang terjadi pada zaman Umar saat terjadi kenaikan harga-harga akibat kelangkaan barang. Daripada melakukan investasi harga, khalifah justru memperbaiki suplai barang di Madinah dengan cara mengirim barang dari Mesir sehingga barang tersebut turun dengan sendirinya.
Umar juga menetapkan usyur atau bea cukai kepada para pedagang non-muslim dari luar untuk berdagang di negara Islam. Adapun sumber pendapatan negara tersebut ada dari kharaj, faid, usyur. Selanjutnya, salah satu alokasi pengeluaran prioritas negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab adalah dana pensiun. Adapun beberapa lembaga ekonomi yang dikembangkan Umar bin Khattab adalah Baitul Mal dan Diawan. Adapun kebijakan moneter berupa pencetakan mata uang sendiri oleh pemerintah Islam yang memang pertama kali dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sebab sebelumnya masih digunakan mata uang Romawi dan Persia sehingga beliau melakukan penyeragaman mata uang di saat itu disebut sebagai dinar dan terbuat dari emas. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, alokasi belanja negara terbesar diambil dari Baitul Mal adalah pembangunan infrastruktur. Pada masa beliau, ketika penerimaan Baitul Mal mengalami peningkatan, pembangunan infrastruktur mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan pertumbuhan infrastruktur ini, persediaan dan kapasitas produksi ekonomi Islam berkembang dengan pesat. Selanjutnya, periode Utsman pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Nama lengkap Utsman adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syam. Kisah Utsman bin Affan yang dermawan bahkan terkenal di penjuru kota. Ia kemudian melakukan perjalanan bisnisnya hingga ke Syam dan Habsyah untuk memperluas jaringan. Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, akan tetapi periode kedua kekuasaan terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Pada 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman itu. Namun, karena tidak ditanggapi, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaannya. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 setelah pemberontakan yang bernama Al-Ghafi berhasil masuk lewat atap dan menemukan kamarnya. Selanjutnya yaitu adalah kebijakan periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu sumber hukum. Sumber hukum di masa Utsman radhiyallahu anhu tidak berbeda dengan sumber hukum di masa khalifah sebelumnya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Lalu ada keuangan publik. Sumber utama dari keuangan publik pada masa khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seperti yang ditetapkan oleh Umar, yaitu pendapatan dari zakat, khums, 1/5 dari rampasan perang, jizyah, kharaj, usyur atau bea masuk dan properti negara. Lalu ada keuangan sosial. Dalam hal pengelolaan zakat yang sangat ditekankan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan sedikit kelonggaran dalam hal zakat harta. Beliau mempercayakan perhitungan zakat pada kaum muslimin sendiri. Kebijakan ini berlanjut hingga Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu adalah infrastruktur. Di antara kebijakan Utsman radhiyallahu anhu yang paling menonjol adalah pembentukan Angkatan Laut. Angkatan Laut ini adalah angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Ali menjadi khalifah pada saat situasi internal pemerintahan tidak kondusif. Masa pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun kerap diwarnai dengan ketidakstabilan politik. Pembunuhan terhadap khalifah sebelumnya yaitu Utsman bin Affan menyebabkan bahwa internal pemerintahan Ali dipenuhi oleh fitnah dari awal sampai akhir masa pemerintahannya. Termasuk pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Oke, selanjutnya mengenai kebijakan pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama mengenai keuangan publik. Ali mengambil prinsip bahwa seluruh kekayaan Baitul Mal, tanah, serta semua sumber penghasilan adalah milik negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga negara menurut keperluan dan haknya. Yang kedua, keuangan sosial. Bahwa perhatian Ali terhadap keadilan sosial dan pemerataan itu sangat tinggi. Pada masa awal pemerintahannya, nisab atau pendapatan minimal setiap penduduk, baik muslim ataupun non-muslim, dijamin oleh negara. Yang ketiga, kelembagaan. Pada masa Khalifah Ali, ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Kufah
karena beberapa alasan politik dan sosial. Perpindahan ini ternyata menguntungkan karena setelah letak ibu kota negara dan Baitul Mal ini secara geografis menjadi lebih strategis. Dan yang keempat, ekonomi moneter. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintah Islam. Ahli sejarah menduga bahwa uang bahkan sudah mulai dicetak pada masa Khalifah Umar atau Utsman. Tetapi bukti-bukti yang ada memperlihatkan bahwa pembuatan uang ini baru dimulai pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.